Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita yang tak bisa terhitung, sehingga kita semuanya dapat berkumpul, dapat beraktivitas, melaksanakan kegiatan keseharian kita sebagaimana yang kita rasakan sekarang. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, atba' tabi'in, hatta kita sebagai umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sudah menjadi kewajiban manusia untuk berusaha memenuhi kebutuhan dan kepentingan dalam kehidupannya. Seorang muslim haruslah menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat. Tidak semata hanya berorientasi pada kehidupan akhirat saja, melainkan juga harus memikirkan kepentingan kehidupannya di dunia. Untuk menyeimbangkan antara kehidupan dan dunia, kehidupan dunia dan akhirat, wajiblah seorang muslim untuk bekerja. Dan tidak lupa juga untuk berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita memohon kebaikan di dunia dan kita memohon kebaikan di akhirat, di mana kita punya target selamat dari siksa api neraka dan dimasukkan ke surganya Allah. Saudara-saudara, bekerja dalam berbagai bidang, seseorang yang bekerja layak untuk mendapatkan predikat yang terpuji seperti potensial, aktif, dinamis, produktif atau profesional karena prestasi kerjanya. Karena itu, agar manusia benar-benar hidup, ia memerlukan ruh, spirit. Oleh karena itulah Al-Quran diturunkan sebagai spirit hidup, sekaligus sebagai nur atau cahaya yang tak kunjung padam, agar aktivitas hidup manusia tidak tersesat. Dalam Al-Quran maupun hadis ditemukan banyak literatur yang memerintahkan seorang muslim untuk bekerja dalam rangka memenuhi dan melengkapi kebutuhan duniawinya. Salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya untuk bekerja termaktub dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 105. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah,
bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Saudara-saudara, Al-Quran surat At-Taubah ayat 105 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk semangat dalam melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat dan menilai amal-amal tersebut. Pada akhirnya seluruh manusia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa amal perbuatannya masing-masing. Mereka yang berbuat baik akan diberi pahala atas perbuatannya itu. Mereka yang berbuat jahat akan diberi siksaan atas perbuatan yang telah mereka lakukan selama hidup di dunia. Saudara-saudara, sebutan lain dari ganjaran adalah imbalan atau upah atau compensation. Imbalan dalam konsep Islam menekankan pada dua aspek, yaitu dunia dan akhirat. Al-Quran surat At-Taubah 105 juga menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bekerja, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti membalas semua yang telah kita kerjakan. Hal yang perlu diperhatikan dalam ayat ini adalah penegasan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa motivasi atau niat bekerja itu harus benar. Saudara-saudara, umat Islam dianjurkan agar tidak hanya merasa cukup dengan melakukan tobat saja, tetapi harus dibarengi dengan usaha-usaha untuk melakukan perbuatan terpuji yang lainnya. Perbuatan-perbuatan terpuji itu seperti menunaikan zakat, membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan, menyegerakan untuk mengerjakan sholat, saling menasehati teman dalam hal kebenaran dan kesabaran, dan masih banyak lagi. Semua itu dilakukan atas dasar taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menyaksikan itu. Saudara-saudara, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, surat At-Taubah ayat 105 ini pun berisi peringatan bahwa perbuatan mereka itu pun nantinya akan diperlihatkan kelak di hari kiamat. Dengan demikian akan terlihatlah kebajikan dan kejahatan yang mereka lakukan sesuai amal perbuatannya. Bahkan di dunia ini pun sudah sering kita saksikan bagaimana gambaran orang-orang yang berbuat jahat, seperti pencuri, seperti penipu, seperti koruptor, dan lain sebagainya. Banyak berita tentang korupsi dan bagaimana seorang koruptor dipertontonkan di ruang publik. Ini menandakan bahwa di dunia pun perbuatan kita sudah bisa dipertontonkan, apalagi kelak di akhirat yang pasti sangat nyata dan tidak bisa ditutup-tutupi. Saudara-saudara, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, hadis Nabi mengatakan, Anil Miqdami radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ma akala ahadun ta'aman qattun khairan min ayyakula min amali yadihi wa inna nabiyallah Dawud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi, rawahu al-Bukhari. Dari Miqdam radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Tidak seorang pun yang makan lebih baik daripada makan hasil usahanya sendiri. Sungguh Nabi Daud alaihissalam makan hasil usahanya. Hadis riwayat Bukhari. Saudara-saudara, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bekerjalah dengan sungguh-sungguh dan maksimal. Bekerjalah sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Kalau pekerjaan itu tidak baik dan tidak benar, jauhilah. Jangan sampai di kemudian hari baru menyesal. Sungguh tidak ada artinya. Maka itulah sebagai kata-kata terakhir di pengajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman kita, kekuatan niat kita dalam bekerja, memperjuangkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Semoga Allah memberikan ridha-Nya. Wal 'afwu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.